Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadek Melda Diana Putri dengan NIM 230803102026 dari program studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank kelas A. Di video ini saya akan mereview materi dari kelompok 1 dengan judul Mekanisme, Fungsi, dan Peran Lembaga Keuangan Selain Bank. Yang pertama adalah definisi lembaga keuangan selain bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan guna menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, dan juga menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan juga keadilan masyarakat. Lembaga keuangan non-bank ini berkembang sejak tahun 1972. Selanjutnya adalah tujuan lembaga keuangan selain bank. Tujuan dari lembaga keuangan selain bank yaitu mampu menghimpun dan juga menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat, dan juga membantu dalam memenuhi kebutuhan keuangan individu, perusahaan, dan juga sektor ekonomi lainnya. Selain itu, lembaga keuangan selain bank juga menjadi perantara bagi pemilik modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Selanjutnya di sini disebutkan mengenai perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan selain bank. Untuk lembaga keuangan bank sendiri, fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat secara langsung melalui produk keuangan perbankan, contohnya seperti tabungan, deposito. Kemudian untuk lembaga keuangan selain bank, fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat secara tidak langsung melalui penerbitan surat-surat berharga, contohnya seperti di koperasi, simpan pinjam, dan juga pegadaian. Selanjutnya disebutkan mengenai fungsi lembaga keuangan selain bank. Yang pertama adalah pemberi bantuan modal. Pertama, fungsi lembaga keuangan selain bank adalah menyediakan bantuan modal untuk pelaku usaha. Pihak lembaga keuangan selain bank mempunyai berbagai penawaran fasilitas kredit baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Adanya layanan ini mampu membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam berbisnis. Kemudian yang kedua adalah menghimpun dana masyarakat. Fungsi berikutnya, lembaga keuangan selain bank adalah mengumpulkan uang masyarakat melalui penerbitan surat berharga, pembukaan layanan deposito, dan banyak lagi. Dana yang sudah dihimpun selanjutnya akan didistribusikan ke sektor produktif seperti unit bisnis kecil masyarakat. Yang ketiga, membantu likuidasi kas bisnis. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan selain bank adalah membantu likuidasi kas bisnis. Nah, selain memberi bantuan pada UMKM, lembaga keuangan selain bank juga memberikan kredit kepada pelaku usaha menengah agar kas perusahaan suatu usaha dapat terjaga likuidasi keuangannya. Kemudian selanjutnya adalah menjamin resiko finansial masyarakat. Lembaga keuangan selain bank ini juga berfungsi dalam menjamin resiko finansial masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor perbankan lainnya. Dengan adanya lembaga keuangan selain bank, penjamin resiko, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kejahatan-kejahatan di dunia perbankan seperti penipuan ataupun kebocoran data. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi perantara transaksi. Nah, dengan adanya lembaga keuangan selain bank ini sangat membantu perusahaan di Indonesia untuk memperoleh sumber modal berupa kredit dari luar ataupun dari dalam negeri. Sebab salah satu fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah penghubung dalam mempertemukan pemilik modal dengan pelaku usaha yang memerlukan dana. Kemudian yang terakhir adalah mendirikan usaha bidang keuangan. Lembaga keuangan selain bank memiliki hak untuk mendirikan usaha baru di bidang keuangan dengan persetujuan dari Menteri Keuangan. Biasanya usaha tersebut didirikan sebagai solusi atas masalah keuangan yang ada ataupun membantu masyarakat dalam hal finansial. Contoh usaha keuangan yang didirikan lembaga keuangan selain bank diantaranya seperti penjaminan kredit, lembaga penyelenggara jaminan sosial, dan badan penyediaan ekspor. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, lembaga keuangan selain bank juga memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama ada peran tabungan atau savings function. Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan, misalnya obligasi, saham, dan instrumen lain yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang dapat memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Dana dari pemilikan instrumen-instrumen tersebut pada akhirnya dapat dipergunakan kembali untuk melakukan investasi dalam produksi barang dan jasa yang pada akhirnya dapat memacu kegiatan perekonomian lebih baik lagi. Selanjutnya ada peran kekayaan atau wealth function.
Suatu sistem keuangan menyediakan instrumen keuangan yang dapat menyimpan dana yang berlebih dari masyarakat dalam bentuk obligasi, saham, surat utang negara, dan juga instrumen lain, di mana nilai instrumen-instrumen ini tidak akan berkurang, malah akan memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Kemudian yang ketiga ada peran likuiditas atau liquidity function. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan juga dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dengan cepat dan resiko yang kecil. Nah, apabila sang pemilik instrumen membutuhkan uang tunai, uang yang disimpan di bank ini dapat mengalami penurunan nilai akibat terjadinya inflasi. Dan juga hasil yang diberikan dari tabungan dana di bank ini relatif kecil bila dibandingkan dengan instrumen keuangan di pasar-pasar keuangan lainnya. Kemudian yang keempat ada peran kredit atau credit function. Pasar keuangan di samping menyediakan likuiditas dan memberikan fasilitas arus dana tabungan, juga menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Konsumen juga membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang, misalnya rumah dan juga mobil. Sedangkan sektor usaha membutuhkan kredit ini untuk membiayai produksi dan juga investasi yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran atau payment function. Untuk melakukan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan juga jasa, instrumen yang biasa digunakan antara lain seperti cek, giro, kartu kredit, dan juga kartu debit. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank ini sangat bervariasi dalam hal jasa pembayaran, misalnya seperti clearing, transfer, elektronik, phone banking, dan juga banyak lagi. Selanjutnya adalah contoh lembaga keuangan selain bank. Yang pertama ada asuransi. Jenis lembaga keuangan selain bank yang pertama adalah asuransi, yaitu jasa perbankan yang memberikan layanan penanggulangan risiko melalui premi dari nasabah. Perusahaan asuransi mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tagihan premi setiap periode tertentu. Kemudian ada leasing. Jenis berikutnya lembaga keuangan selain bank adalah leasing. Perusahaan yang menawarkan layanan sewa guna melalui pembayaran kredit atau tunai dalam transaksi barang-barang tertentu. Nantinya nasabah leasing ini akan mengangsur setiap periode yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga ada pegadaian. Pegadaian sendiri memberikan layanan pinjaman dana dengan jaminan aset tertentu dari nasabah. Besaran kredit yang diberikan kepada nasabah ini sesuai dengan nilai agunan atau aset yang dijadikan jaminan. Yang keempat ada koperasi. Contoh lembaga keuangan selain bank yang banyak dikenali yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan keuangan berasas keanggotaan. Lembaga ini menghimpun dana dari anggotanya yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota melalui berbagai penawaran produk koperasi itu sendiri. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal merupakan instrumen investasi untuk pemodal yang ingin menanamkan modalnya dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa produk investasi paling umum di pasar modal ini seperti saham, reksadana, obligasi, surat utang, dan lain sejenisnya. Kemudian ada kreditur pinjaman. Kreditur pinjaman adalah jenis lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas kredit bagi pelaku usaha untuk kepentingan bisnisnya. Suku bunga kreditur pinjaman ini diberikan beragam sesuai pengajuan dari nasabah. Kemudian poin ketujuh adalah contoh lembaga keuangan selain bank yaitu perusahaan dana pensiun, yaitu perusahaan jasa pengelolaan dana pensiun tenaga kerja baik bersifat profit atau non-profit. Ketika pekerja telah mencapai usia pensiun, maka perusahaan dana pensiun ini akan memberikan tabungan sesuai dana yang ditabungkan nasabah selama masa kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan modal ventura. Modal ventura ini adalah lembaga yang bergerak dalam aktivitas pembiayaan perusahaan yang mendapatkan bantuan modal. Biasanya kegiatan modal ventura ini meliputi aktivitas penyertaan saham, obligasi, hingga pembiayaan bagi hasil suatu bisnis. Baik, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan bank selain bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan. Lembaga ini berperan memberikan distribusi keadilan kepada masyarakat melalui tugasnya yaitu menghimpun dana dan juga menyalurkan dana dalam masyarakat secara tidak langsung seperti asuransi, kreditur pinjaman, pegadaian, koperasi melalui penerbitan surat-surat berharga.